Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmadani dengan NIM 22022136 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan materi Manajemen Pengelolaan Usaha. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Manajemen mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, dan juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu dan kelompok. Manajemen dapat diartikan sebagai seni penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun fungsi-fungsi manajemen, yang pertama, planning atau perencanaan. Proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingatkan planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi manajemen yang lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan perencanaan. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klarifikasi tugas melalui fungsi organizing. Yang ketiga, actuating and directing atau pengarahan. Menggerakkan orang yang sesuai dengan tuntunan agar ditetapkan oleh organisasi. Fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja dinamis. Beberapa kegiatan yang biasa dilakukan fungsi pengarahan yaitu: yang pertama, bimbingan serta memberikan motivasi terhadap tenaga kerja. 2. Sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. 4. Controlling atau pengawasan. Fungsi controlling juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang diperlukan. Melakukan pengawasan agar operasi organisasi, operasi wirausahaan, dan operasi bisnis industri sesuai dengan yang direncanakan dari awal supaya bisa tercapai. Yang harus diperhatikan dalam konteks controlling yaitu: 1. Tujuan yang sudah ditetapkan. 2. Lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. 3. Bandingkan objek dan aktual. 4. Melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai. 5. Memberikan masukan.
Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu: yang pertama, fungsi melekat pada organisasi. Yang kedua, pengelompokan aktivitas. 3. Pengelompokan fungsi. 4. Pengelompokan wilayah. 5. Pengelompokan produk. Ada 5 hal yang dibutuhkan sebagai sumber kekayaan dari sebuah bisnis organisasi, yaitu: yang pertama, sumber daya manusia, memiliki visi dan misi panjang di masa depan. Yang kedua, finansial yang dibangun sejak dini. 3. Sosial, hubungan dengan banyak orang. 4. Manajerial. 5. Jejaring. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.